Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-85 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rini Marjan sebagai Sariti, Benny sebagai Sanding, Ape Burhan sebagai Banyak Dekur, Dahlan sebagai Penggalah, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyerongkot, dan Nusri pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Arya Kamandanu menemui Sariti di Padas Kurawan di tepi Sungai Kurawan. Pada saat itu Sanding datang dan pemuda Tumangkar itu cemburu. Arya Kamandanu marah ketika Sanding mengungkit-ungkit masa lalunya bersama Narirati. Nah, Kamandanu, itulah peristiwa yang pernah terjadi 5 tahun yang lalu. Semua orang tahu, bahkan berita itu sampai juga ke desaku, Tumangkar. Memang peristiwa aib mudah tersebar. Peristiwa aib sama dengan wabah. Sudahlah Kakang Sanding, hentikan. Jangan lagi ungkit-ungkit masa lalu Kakang Kamandanu. Tidak ada perlunya, Kakang. Diam kau, Sariti. Dia pantas mendengar kata-kataku ini. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Sanding? Lalu, setelah peristiwa yang menghebohkan itu,
Tiba-tiba kau menghilang bagaikan asap sampah busuk. Kau kecewa. Kau gigit jari karena gadismu direbut saudara tuamu sendiri. Kakang. Dan kau melarikan diri dari desa Kurawan. Sanding, kalau kau terus berkata-kata tentang masa laluku, aku tidak akan tinggal diam. Kau mau apa, Kamandanu? Kau mau membuat heboh lagi? Kau memang biang keladi keributan. Dan sekarang, kau mau membuat keributan baru dengan Sariti. Sanding, apakah kau seorang laki-laki? Bukan hanya kau yang bisa berlagak besar, Kamandanu. Kalau kau laki-laki, turunlah dari kudamu dan jangan hanya pandai bicara. Turun! Baik, aku akan turun. Nah, aku sudah turun. Sekarang kau mau apa, ha? Mau mengajak baku hantam? Sudahlah, Kakang. Minggirlah, Sariti. Jangan, Kakang. Jangan. Jangan. Kau pikir aku ini apa, Sariti? Kakang. Kau kira aku akan tinggal diam melihat tangannya menggerayangi tubuhmu? Manusia tidak senonoh. Kotor. Kakang. Setelah 5 tahun keluyuran tak tentu arah, sekarang kau pulang untuk mengotori desamu sendiri. Orang seperti ini tidak pantas diberi hati. Jangan, Kakang. Jangan. Bagus. Gerakanmu cukup lincah. Sanding, tadi kau menuduhku suka membuat keributan. Apakah bukan kau sendiri yang suka keributan? Wah! Kalau takut, kau boleh melarikan diri, Kamandanu. Sudahlah, Kakang. Jangan ribut-ribut. Minggir, Sariti. Padas Kurawan adalah sebutan untuk suatu tempat di salah satu bagian di Sungai Kurawan. Tempat itu merupakan sebuah lempengan batu padas yang luasnya menyamai sepetak sawah. Di atas lempengan batu itulah Sanding dan Arya Kamandanu bertarung bagaikan 2 ekor ayam jantan. Sanding ternyata memiliki tingkat kanuragan yang lumayan. Hal itu tidak mengherankan karena ayahnya Ki Panggalah adalah bekas seorang jawara di desa Tumangkar. Semula Arya Kamandanu hanya melawan dengan gaya bertahan dengan menggunakan pukulan 12 jurus. Anak ini cukup tangguh juga. Gerakannya cepat dan serangan-serangannya makin berbahaya. Ayo, Kamandanu! Mengapa berhenti? Ayo! Lawanlah aku, Sanding, pemuda dari Tumangkar. Ambillah Sariti untukmu kalau kau memang bisa mengalahkan aku. Pemuda ini di samping tangguh juga sombong sekali. Baiklah, aku terpaksa menggunakan ilmu kanuragan naga puspa tahap kedua. Arya Kamandanu lalu memusatkan pikirannya pada aliran napas. Dan aliran napas itu kemudian disimpannya di tengah-tengah pusar. Maka tubuhnya mendadak menjadi terasa enteng bagaikan seonggok kapas. Itulah Aji Seipi Angin, atau juga terkenal dengan sebutan ilmu kapas. Kau memang baji. Inikah yang kau bawa pulang setelah mengembara 5 tahun lamanya? Ya! 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 Sanding menjadi terkejut setengah mati karena begitu tangannya bergerak menyerang, mendadak Arya Kamandanu berkelit ringan. Saking cepatnya gerakan itu, seolah-olah Sanding melihat Arya Kamandanu lenyap dari pandangan matanya. Dan hal itu terulang sampai berkali-kali. Sanding menjadi gugup dan kebingungan. Dia seperti bertarung melawan hantu. Kadangkala Arya Kamandanu terlihat di sampingnya, lalu lenyap dan pindah ke belakang atau ke depannya. Setelah beberapa saat lamanya mereka bertarung, agaknya Arya Kamandanu sudah mulai merasa bosan. Kemudian dia bermaksud menyudahi perkelahian itu dengan sedikit memberi pelajaran pada Sanding.
Aduh. Aduh. Oh, ilmu setan mana yang digunakan orang itu? Kakang, Kakang, kau terluka. Mana yang sakit, Kakang? Mana yang sakit? Sariti, maaf. Aku terpaksa memberi pelajaran sedikit pada pacarmu itu. Supaya lain kali dia berhati-hati kalau bicara. Dan kau Sanding, jagalah mulutmu. Peliharalah lidahmu baik-baik. Orang menjadi mulia dan tercela karena lidahnya. Banyak Dekul itu apa maunya? Dulu dia bilang setuju anaknya ku ambil menantu. Tapi kok tiba-tiba ada berita yang tidak enak begini? Huh. Sanding! Sanding! Iya, Ayah. Apa benar berita itu? Berita apa, Ayah? Anak celaka. Masa kau malah belum dengar? Berita tentang Sariti, perempuan kesukaanmu itu. Katanya banyak Dekur telah menerima lamaran Hanggareksa. Sariti mau dikawinkan sama anak Hanggareksa yang bernama Arya Kamandanu. Apa benar itu? Mungkin. Aku ingin mendengar kepastiannya. Kalau memang benar, aku tidak bisa terima. Aku malu. Semua orang Tumangkar sudah tahu bahwa Sariti itu calon istrimu. Biar. Akan kutemui banyak Dekur. Ki Panggalah kelihatan sangat gusar. Dia segera bergegas melangkah ke kandang kuda. Seekor kuda hitam yang gagah meringkik keras ketika laki-laki setengah tua itu melompat ke punggungnya. Sanding, kau jangan kemana-mana. Kalau ada orang yang mencariku, katakan, aku ke Kurawan. Tubuh Ki Panggalah berguncang-guncang di atas punggung kuda hitamnya. Laki-laki setengah tua berwajah beringas itu terus memacu kudanya dan sebentar kemudian sudah meninggalkan batas desa Tumangkar. Aku minum dulu banyak Dekur. Aku haus. Silahkan Kakang Panggala. Bagaimana banyak Dekur? Apa sebenarnya kemauanmu itu? Kau jangan merusak hubungan baik kita. Aku ini berdarah panas. Aku tidak bisa mendengar berita-berita yang tidak enak di telinga. Berita apa, Kakang? Katanya kau mau menjodohkan Sariti dengan anaknya Hanggareksa. Apa benar begitu? Bukan mau menjodohkan, Kakang. Kakang jangan salah paham. Lalu bagaimana? Ceritanya bagaimana? Yang benar bagaimana? Kakang Hanggareksa yang datang kemari dan melamar anakku. Bukankah ini hal yang wajar? Tidak bisa. Itu tidak bisa. Lalu bagaimana jawabmu? Kau terima lamarannya itu? Oh ya, aku belum memberikan keputusan. Tidak bisa. Seharusnya lamaran itu kau tolak. Kau tolak. Kakang Hanggareksa itu sahabatku.
Aku tidak bisa menolak begitu saja. Tidak bisa. Kau harus tegas. Kau kan sudah jatuh kata padaku. Kau pernah bilang setuju Sariti ku ambil menantu. Dan anaknya sendiri sudah suka sama suka. Tapi di antara kita belum ada ikatan apa-apa, Iya, Kakang. betul. Belum ada ikatan apa-apa. Tapi aku tidak mau dibuat malu. Aku harus menjaga kehormatanku. Semua orang di desaku sudah tahu bahwa Sariti adalah calon istri Sanding, anakku. Kalau sampai mereka gagal menjadi suami istri, rasanya tidak enak juga Banyak Dekur. Kakang Panggala jangan bersikap sepihak. Kakang juga harus memikirkan segi kepentinganku. Sariti ya anakku. Ya, siapa bilang Sariti anak setan? Sudahlah Banyak Dekur. Aku tidak ingin di antara kita terjadi keributan. Benar, Kakang. Kita sudah sama-sama tua. Buat apa ribut-ribut? Tapi kau harus bertindak bijaksana. Kau jangan memaksa aku untuk kembali ke jalan dulu. Aku ini bekas orang jahat. Kau tahu kan? Panggala, bekas benggol kecu, maling, rampok, begal. Tapi sekarang aku sudah tobat, sudah kapok. Aku sudah mau hidup baik. Walaupun masih minum tuak, aku tidak pernah berbuat keributan lagi. Tapi bukan berarti aku sudah tidak punya pendirian lagi. Aku masih bisa tersinggung. Iya. Aku minta maaf kalau telah membuatmu tersinggung, Kakang. Sudah. Aku tidak bisa banyak ngomong. Pokoknya aku tidak terima. Aku tidak akan tinggal diam kalau sampai Sariti dikawinkan dengan anaknya Hanggareksa. Nah, aku pulang. Sariti, duduk dulu sini. Iya, Ayah. Lihat, seperti itu calon mertua yang kau idam-idamkan. Orang tak tahu adat kesopanan, kasar, beringas. Kalau bicara seperti mau menerkam saja. Tapi sebenarnya hatinya baik, Ayah. Baik. Apanya yang baik? Matamu itu sudah tertutup cinta. Mana bisa kau membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Manusia seperti kerbau sinting begitu, masih kau katakan baik. Sudah. Aku mau pergi dulu. Kau jangan kemana-mana. Iya, memang dia tidak mengeluarkan kata-kata ancaman langsung, Kakang. Tapi nada bicaranya dan sikapnya sudah bisa diartikan ancaman. Iya. Tenang sajalah, Hadi Banyak Dekur. Mari, kita cari jalan keluarnya. Tapi kalau bisa, hindarilah keributan. Tapi Kakang, kalau begini caranya, ya mau tidak mau memang akan terjadi keributan. Soalnya dia memaksaku agar Sariti tetap menjadi milik anaknya. Hadi Banyak Dekur, terus terang, aku keberatan kalau persoalan ini harus melalui jalan keributan. Sebab hal itu pasti akan mengundang perhatian yang berwajib. Dan aku sudah tidak mau lagi berurusan dengan pemerintah Kediri. Kalau begitu, bagaimana kalau persoalan ini kita bawa menghadap kepala desa? Kita minta pertimbangan beliau dan minta bantuan beliau untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Ya.
Usulmu itu agaknya bagus juga. Boleh. Mudah-mudahan saja kepala desa bisa memberikan jalan keluar yang adil. Kasihan Angger Kamandanu. Ada saja masalah yang mengusik hatinya. Masalah apa, Bi? Gusti Hanggareksa bermaksud menjodohkan Angger Kamandanu dengan Sariti. Siapa Sariti? Gadis Kurawan juga. Bapaknya masih sahabat Gusti Hanggareksa waktu masih kecil. Lalu, Bi? Ya, ternyata Sariti sudah mempunyai pemuda yang menjadi pilihan hatinya. Pemuda itu marah-marah sampai akhirnya terjadi keributan. Padahal Angger Kamandanu sama sekali tidak tahu apa-apa. Mungkin maksud Tuan Hanggareksa baik, Bi. Mungkin maksudnya untuk mempererat tali persahabatan di antara dua keluarga. Memang, perkawinan model begitu seringkali terjadi, Nona. Namanya kawin keluarga. Ada lagi yang kawin harta. Lalu, bagaimana sikap Kakang Kamandanu sendiri, Bi? Ya, Angger Kamandanu terang-terangan tidak setuju perkawinan macam begitu. Tapi Angger Kamandanu juga tak ingin mengecewakan hati ayahandanya. Maka itulah, kasihan Nona. Angger Kamandanu jadi seperti orang kebingungan. Bi, apakah Kakang Kamandanu sudah tidur? Oh, belum. Tadi Bibi lihat Angger Kamandanu sedang duduk melamun di serambi depan. Kakang? Oh, kau Mesin? Apakah aku tidak mengganggumu? Tidak. Duduklah. Ada apa, Mesin? Mengapa kau belum tidur? Aku belum mengantuk. Nampaknya kau mempunyai masalah yang cukup berat, Kakang. Tidak. Aku tidak punya masalah apa-apa. Kakang, apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk membantumu? Tidak ada yang perlu dibantu. Aku tidak mempunyai masalah apa-apa. Baiklah. Kau tidak mau mengatakan terus terang. Mungkin kau menganggap aku sudah tak ada perlunya lagi. Kau sudah tak membutuhkan kehadiranku lagi. Mesin, kau jangan menambah beban pikiranku. Aku tahu kau punya masalah berat. Aku ingin membantumu memecahkan masalah itu. Aku ingin berbuat sesuatu untukmu, Kakang. Aku ingin membalas budi baikmu. Tapi rupanya kau sengaja tak mau memberikan kesempatan padaku. Kamandanu! Kamandanu! Kaukah yang duduk di serambi itu, Le? Kamandanu! Kemari kau. Aku ingin bicara denganmu, Le. Maaf, Mesin. Ayahanda memanggil aku. Suara Empu Hanggareksa cukup lantang. Suara itu bergema ke ruangan-ruangan di sekitarnya. Arya Kamandanu bergegas memenuhi panggilan ayahnya
dan Mesin tinggal sendiri di serambi depan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dikatakan Empu Hanggareksa pada anaknya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.